Buat kalian yang ngomong kalau film ini cuma cinta-cintaan cringe, kalian salah besar. Halo smart viewers, balik lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian, dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Kayaknya kurang ngelengking ya, tapi kayak ya udahlah. Oke, di film kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Dylan Wo Aini. Nah, di Dylan Wo Aini 1983. Nah, film ini merupakan prequel dari Dylan Universe ya, menceritakan masa kecil Dylan, kayak dia tuh ngapain aja semasa kecil, lalu sampai kisah percintaan dia smart viewers dengan gadis berasal dari Tionghoa yang bernama Meilin. Untuk jajaran case-nya ini banyak bocil-bocil ya. Pertama itu ada Adiat, lalu ada Malia Emma, lalu ada Bucek Dep, lalu ada Ira Wibowo, Cok Simbara, ada Ashel, lalu ada Saka. Nah, film ini diproduksi oleh Falcon Picture dan didirect langsung oleh Fajar Bustami. Nah, di sini dia kolaborasi sama PD Baik ya sebenarnya ya. Tapi untuk lebih lengkapnya gue bakal bahas di sebelah. Yuk, langsung aja. Nah, smart viewers, kita masuk di bagian pertama, bagian plot ya. As always, thanks for watching until next time. Oke, jadi misalkan plot di sini tuh gue suka. Ini tuh bener-bener ngeceritain masa kecilnya Dylan tuh dengan cukup baik gitu loh. Mulai dari masa kecilnya dia tuh diperlihatkan kayak dia tuh kecil ngapain aja. Terus kedekatan kita dengan Dylan tuh bener-bener kayak emosionalnya tuh berasa gitu loh di film ini. Terus juga gue suka kan kalau Dylan tuh kita identik dengan dia kan petarung ya. Nah, di sini dibahas juga tuh gimana awalnya dia bisa jadi petarung, terus tiba-tiba langsung kayak ngebahas kisah percintaan dia dengan gadis yang bernama Meilin. Itu bagus banget guys, bener-bener dijelasin dengan detail parah. Nah, ngomongin soal cinta-cintaan, jujur ya pas awal film ini muncul gue tuh sempet underestimate gitu loh, karena menurut gue kayak I think that's enough gitu loh buat Dylan Universe gitu kan, kayak ya udahlah Cika tuh udah kelar gitu loh, nggak usah ada lagi. Tapi gitu kan di film ini tuh menurut gua cringe-nya tuh dikit gitu loh. Jadi kayak nggak banyak. Maksud gua masih dalam porsi yang pas lah. Kayak ya gimana sih kalau misalkan cinta-cintaan monyet anak SD ya kayak gitu. Dan memang pembagian fokus ceritanya menurut gua di sini bagus, kayak fokus ke masa kecilnya Dylan, terus juga fokus ke percintaannya Dylan sama kerasnya dia waktu SD ini gitu kan. Dan bahkan jujur menurut gua ini kan cinta monyet ya, tapi gue tuh gemes gitu loh. Gue tuh gak expect kayak bangke lah gitu. Masa gue senyum-senyum gitu loh. Di beberapa bagian tuh gue sempet ada senyum-senyum gitu. Kayak ini kok romantis ya Dylannya gitu kan sama si siapa namanya gue lupa, Meilin ya kan. Bahkan di ending film ini sedih sih sebenarnya kalau ngomongin kayak jadi di ending film tuh di penghujung film itu tuh ada beberapa momen flashback. Itu gue sampai nangis cuy. Kaget gak lu, masa gue nangisin cinta-cintaan anak SD, kan freak banget ya. Cuman ya mungkin agak terasa relate juga ya sama gue kan. Cinta beda agama gitu kan. Oke, back to the topic. Oke. Jadi kita langsung masuk ke bagian jokesnya. Maksud gue jokesnya itu menurut gue lucu, tapi tergantung dari perspektif mana lo ngeliatnya gitu kan. Sebenarnya kalau ngomongin jokes itu kan selera ya. Kalau misalkan di film ini gue ngerasa secara overall jokesnya itu nggak ada yang cringe, terutama dari Dylan itu sendiri menurut gue. Cuman memang untuk beberapa jokes itu gue ngerasa kayak gimana ya, kayak ya kurang masuk aja gitu ke gue. Mungkin kayak lebih bakal terlihat lucu kalau misalkan yang ngeliat itu perspektif dari anak kecil gitu kan, atau anak di bawah umur. Ya mungkin memang film ini kalau dari kita lihat dari trailernya memang target yang mereka pengen ambil tuh general gitu loh. Family friendly bisa, keluarga bisa, sama pacar bisa, sama selingkuhan jangan ya kan. Nah pokoknya nih film tuh bisa dinikmatin semua kalangan lah menurut gue. Tadi kan kita udah ngebahas hal-hal yang bagus ya dari segi plot. Cuman kita masuk deh ke bagian yang menurut gue bisa dibilang jadi kekurangan dari film ini. Jujur ya, gue paham film ini mengambil latar tahun 1983 ya kan. Cuman kayak menurut gue isu yang diangkat di film ini tuh selalu ngebahas tentang Petrus ya kan. We know Petrus itu apa gitu kan. Dan gue tuh kurang sukanya kayak kenapa ada Petrus tanpa maksud dan tujuan dan jelas tuh kayak
kenapa selalu dibahas? Ini menjadi sebuah keresahan gue juga ya, karena di beberapa film lain tuh juga kayak mentang-mentang mengambil latar di sebelum tahun 90-an tuh selalu ngangkat Petrus, selalu mengangkat Orde Baru. Ya ini disclaimer, gue ngomong gini bukan berarti gue orangnya Soeharto ya. Cuman kayak kadang tuh ada beberapa hal tuh kayak sebenarnya hal-hal yang kayak Petrus gitu tuh sebenarnya menurut gue gak usah diangkat gitu loh. Tapi kenapa diangkat? Terus juga ada hal sensitif lainnya menurut gue di film ini. Ada beberapa dialog yang mungkin terkesan sedikit rasisme atau terlalu sensitif bagi sebagian orang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue sendiri kan punya temen yang beda etnis sama gua, dan memang ada beberapa orang yang kayak gitu tuh jokes atau beberapa perkataan terkait tentang ras ini menurut gua ya cukup sensitif aja gitu kan. Jadi saran gua kalau lo nonton film ini coba ngambil dari perspektif positif aja biar lebih enjoy sih ketika nonton gitu kan. Hal minus lainnya itu adalah menurut gua formula filmnya tuh yang kayak ya udah gitu-gitu aja gitu kan. Gua ngerasa kayak formulanya itu hampir sama gitu loh. Dylan ngedeketin cewek nih, awalnya ceweknya risih, terus lama-lama jadi suka. Terus juga formula yang gue rasain tuh kayak Dylannya nih, pertarungan itu selalu dibikin dramatis gitu. Gue ngerti dia petarung, tapi kayak formula itu sama gitu loh. Kayak benci jadi suka, pertarungan lagi gitu kan. Ya gue jujur kayak agak bosan aja ngeliat hal yang sama di Dylan Universe ini ya sebenarnya Smart Viewers. Kalau dari segi plot kurang lebih kayak gitu aja. Cuman kalau kita ngomongin hal yang ikonik, nah ini gue suka nih. Jujur ya, kalian tulis kolom komen di bawah. Kalau misalkan gue bilang Dylan, pasti yang terlintas di pikiran kalian kalau nggak Milea, Ancika, kamu nanya, atau enggak Bandung. Di film ini tuh berhasil loh ngedeliver nuansa Bandungnya itu dengan baik gitu loh menurut gue. Dan vibes Bandungnya tuh kental banget. Mulai dari pemilihan setupnya, beberapa settingan tempatnya tuh menurut gue kayak wah inilah Bandung banget lah, Bandung tahun 1980-an tuh ini Bandung banget gitu loh. Dan gue suka ya di sini detailnya bagus gitu. Dan kita masuk ke hal yang technical. Nah kalau ngomongin technical di sini gue nggak terlalu banyak komentar karena honestly gue tuh lebih pengen enjoy aja sih sama dari alur ceritanya. Satu hal yang gue sangat sadarin adalah tone warnanya tuh bisa dibilang mute gitu loh. Kayak menampilkan suasana yang menurut gue gelap gitu kan. Nah suasana tone mute ini biasanya itu dipakai dalam film-film yang menggambarkan suasana haru, sedih. Tapi kalau lo lihat film ini kayak bisa-bisanya tone warna yang kayak gini tetap gitu loh, nuansanya tuh ceria gitu loh. Pada film ini tuh menurut gue nuansa ceria itu malah makin strong gitu. Kayak keren aja kok bisa gitu ya kan. Kayak nuansa mute yang gelap tapi malah ceria di film ini gitu kan. Itu keren loh Smart Viewers ya. Dan ya udah, kita udah bahas technical, iconic, plot itu overall menurut gue ya udah oke lah. Dan sekarang kita masuk ke karakter dan acting ya. Karakter, kita langsung bahas nih karakter utamanya itu Adiat memerankan Dylan dengan baik menurut gue ya kan. Gue suka di sini dia acting sangat bagus ya untuk berperan sebagai Dylan. Kayak tengil-tengilnya dia, cara dia ngegombal, dan Dylan yang menurut gue sebenarnya dia tuh cukup bijak gitu kan. Dan di sini menurut gue Adiat ngedeliver karakter itu dengan baik pada film ini. Dan memang acting dia tuh menurut gue nggak terlalu kaku ya kan. Nggak terlalu bukan nggak terlalu kaku, bahkan nggak ada yang kaku dari awal sampai ending film. Bahkan di awal film ini menurut gue kan sempet agak ya gue kayak nggak berasa aja gitu kan feel untuk interestnya gitu kan. Tapi gue tetap tertarik nih sama actingnya Adiat aka Dylan ini dari awal film. Jadi menurut gue dia berhasil menopang ya beberapa kekurangan lah dari film ini dari awal hingga ending film gitu kan. Tapi sayang banget sumpah ini aduh kayak kok bisa jomplang gitu kan. Kayak di sini Malaya Emma ya kan yang berperan sebagai Melian. Di sini menurut gue actingnya kurang all out Smart Viewers. Masih ada beberapa hal yang menurut gue actingnya tuh masih kaku. Contoh gue ambil ya, ada acting nangis nih. Anggap gue Melian ya, rambut gue panjang, nangis. Udah gak usah lama-lama lah. Cuman maksudnya kurang lebih kayak gitu, tapi feelnya tuh nggak berasa gitu loh. Feel sedihnya tuh kayak nggak dapat menurut gue. Tapi ya semangat ya buat Malaya Emma. Gue yakin dengan Jam Terbang nantinya ya lo pasti bakal improve terus ke depan actingnya. Nah yang gue suka di sini tiap karakternya banyak wajah baru di film ini. Gue suka banget dengan film ini tuh terkesan semakin fresh gitu loh dengan beberapa karakter yang baru gitu. Kayak yang gue suka di sini tiap karakter secara overall itu untuk mendukung cerita dari film ini tuh dapat banget. Ditambah juga dengan vibe Sunda yang dibawakan oleh
mereka menurut gua yang nggak lebay gitu kan. Kadang kan ada yang pengen kayak dilebay-lebayin kayak Sundanya teh kumaha ada mang teh iya teh naon sia gitu kan. Tapi maksudnya di sini ya lebih gaul aja sih gitu kan Sundanya gitu kan. Tapi ini gue mau nanya nih, ya. Buat kalian yang nonton, kira-kira kenapa ya pemilihan cast-nya itu dari awal Dylan Universe itu banyak banget yang di recast. Tapi kenapa untuk karakter ibunya Dylan dan bapaknya Dylan itu kenapa nggak di recast dari awal film? Kalau ada yang punya teorinya boleh tulis di kolom komen bawah ya. Nah terus juga kita sedikit ngebahas, ini sebenarnya masih ada sangkut pautnya sih menurut gue sama technical ya. Menurut gue detail pemilihan cast-nya juga bagus banget gitu loh. Dari mulai Anharnya, terus juga beberapa cast lainnya tuh kayak gue tuh sempet kayak kaget. Kalau kalian nonton film Dylan sebelumnya kan ada karakter nama Anhar. Ini gue mikir kayak ini mukanya dipakein CGI atau gimana gitu kan. Kayak bener-bener mirip banget gitu loh. Bahkan Dylannya juga mirip-mirip banget. Kayak semua pemilihan case-nya tuh detail gitu kan. Pemilihan case-nya, detail setup tempatnya, terus nuansa yang dibawain tuh kayak ya bener-bener ngegambarin tahun 1983 itu gitu loh menurut gue. Dan ya kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue. Secara overall menurut gue film ini worth it to watch kok buat semua kalangan. Dan buat kalian yang mikir film ini bakal cringe banget, tenang aja, sebenarnya film ini nggak cringe ya, adalah cringe-nya dikit-dikit gitu kan. Dan menurut gue film ini cocok buat ditonton sama semua kalangan gitu kan. Kalian mau nonton sama siapa aja cocok gitu loh. Gue kasih rating film ini 7,5 dari 10. Kurang lebih kayak gitu aja smart viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Serta jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok yaitu movie.freak. Serta Instagram kita di moviefreak.review. Kalian juga bisa follow Instagram gue di Zulfikar2402. Oke, I'll see you on the next video. See you. Bye smart viewers.